Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi dengan Mujiono ID, dan pada kesempatan kali ini saya berada di kota Cimahi, Jawa Barat. Kita berada di workshopnya Teach, yaitu Bapak Asep Hirmawan. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang Mas Mujiono. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Kita kayaknya sudah yang kesekian kalinya ya membuat satu informasi video tentang Teach dan Pak Asep Hirmawan ya Pak ya. Iya. Dan betul. Kali ini kita akan bahas sebuah kontrol panel yang ada di depan saya, depan kami, yaitu ini apa nih Pak fungsinya ini? Kalau yang kita buat sekarang ini sebenarnya baru selesai tadi pagi ya. Oh gitu? Belum ya, karena kebetulan mendesak. Ini untuk freezer room. Freezer room, tapi aplikasinya untuk vaksin. Oh gitu. Ya, jadi salah satu persyaratannya adalah temperaturnya terrecord dengan baik, maka ditambahkan data logger seperti ini. Oh gitu. Sehingga termonitor 24 jam. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita dengan Pak Asep Hirmawan, buat teman-teman yang suka akan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe. Jadi untuk membantu saya, memotivasi kami dalam menyajikan konten-konten teknik pendingin dan tata udara di masa-masa yang akan datang. Kita lanjutkan Pak Asep Hirmawan. Siap, silakan. Kira-kira apa yang mau diketahui? Waduh, saya nggak tahu semuanya nih. Bagaimana nih? Ini kalau untuk bodinya dibuat sendiri oleh Teach atau seperti apa Pak? Kalau body memang kita yang desain. Oh ya, gitu. Kita custom, tetapi desain dari kita. Gitu. Artinya ukuran, bentuk dan tata letaknya itu ya kita yang menentukan. Ya, itu. Sebelum kita lebih dalam lagi, mungkin bisa diceritakan dulu Pak mengenai Teach. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum mengetahui apa Teach, tapi memang sudah berseberangan gambar-gambar dan konten mengenai Teach sendiri Pak. Silakan Pak. Ya. Kalau Teach sendiri pada awalnya sih di Batam ya Pak ya. Oh, gitu. Kita buka di Batam dulu. Waktu di Batam kita lebih ke marine engineering. Jadi di situ kita nangani marine HVAC, kemudian elektrikalnya, macam-macam lah, termasuk sonar, echo sounder, instrumentasi, generator juga kita tangani waktu itu. Oh gitu. Tapi kemudian di samping itu kita juga membuat alat peraga pendidikan based on real application gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang cold storage yang real, ukurannya besar, kita buat juga yang kapasitasnya kecil, tetapi sistemnya tipikal dengan yang aktual gitu. Sehingga ketika orang mempelajari tidak perlu melihat sesuatu yang besar, kita buat miniaturnya. Mungkin sekolah atau pendidikan atau apa namanya yang lainnya yang membutuhkan alat peraga bisa dibuat oleh Teach Pak ya? Bisa order gitu ya. Artinya. Dan kita juga bisa custom sesuai permintaan user. Oh gitu kan. Jadi ada beberapa juga yang Pak, kita mau buat untuk keperluan pembelajaran materinya ini ABC, dan kita coba terjemahkan, kemudian representasikan dalam bentuk peraga, sehingga apa yang diinginkan user itu tercapai dengan bantuan alat peraga yang kita buat. Baik. Pak Asep, mungkin bisa dikasih informasi ke teman-teman, kira-kira sudah berapa banyak sih yang dibuat oleh Teach hingga saat ini? Untuk alat peraga nih ya? Alat peraga sih belum terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau penjualan sih ada, karena kita dulu under perusahaan lain. Gitu. Jadi kita buat pada awalnya tanpa brand ya. Mengikuti lah. Dari customer minta buatkan brand, RIS atau apapun kita buat sesuai mereka. Jadi labelingnya mereka gitu. Seperti itu Pak. Dan kita juga pernah supply ke Malaysia juga pernah gitu kan. Sebenarnya permintaan dari luar banyak. Tetapi kan kita saat ini memang masih proses. Itu permintaan dari luar cukup banyak. Oh gitu ya. Jadi nggak hanya di Indonesia saja Pak ya? Betul. Sampai di luar negeri Pak ya? Iya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas info mengenai Teach. Nanti akan lebih jauh kita bahas lagi di sesi khusus dengan Pak Asep Hirmawan. Mudah-mudahan nanti bisa kita segera realisasikan untuk pembuatan video selanjutnya Pak ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas siang hari ini. Oke, typical panelnya dulu ya Pak ya. Ya betul. Ini pakai double door, ini umum sih sebenarnya. Jadi double door itu ada dua pintu, satu pintu untuk proteksi di luar, satu dalam untuk instrumentasi.
instalasinya, panelnya gitu kan. Ada juga tipikal yang outdoor. Kita pernah juga buat yang outdoor type untuk penempatan di luar, dan ini sesuai requestnya untuk indoor. Indoor ya. Jadi kita sesuaikan. Ya, betul. Seperti itulah sesuai. Nah, untuk tombol-tombol di sini mungkin kita bisa clean-nya lihat dari dalam. Oke. Jadi di sini ya kalau bisa dilihat di sini ada voltmeter, ya kan? Tegangan antara line 1 dan line 2 berapa volt, 2 dan 3 berapa, 3 dan 1 berapa. Jadi 3 pas, tegangan 3 pasnya muncul di sini untuk incoming, dan ini arus total pemakaiannya. Jadi informasi tegangan dan arus juga muncul di situ. Kemudian ini tidak hanya lampu Pak ya, tapi ada digital, angka digital ya. Mendisplaykan tegangannya. Iya, baik. Ini tegangan, ini arusnya. Oke. Di bawahnya ini ada sequence timer. Nah, ini kita bisa programming, gitu kan. Dia unit 1 mau running berapa lama, unit 2 running berapa lama, gitu kan. Misalkan kita gantian nih per 2 hari sekali bisa. Gitu. Mau per 6 jam sekali bisa, tergantung itu kebutuhan user, permintaannya seperti apa. Jadi kita preparekan seperti ini. Terus schedulingnya juga bisa dibuat di sini. Misalkan tanggal katakanlah bulan Desember tanggal 27 harus shutdown. Gitu. Nah, kita udah bisa programming di sini. Jadi nanti tanggal 27 dia akan mati. Misalkan untuk maintenance atau untuk apa. Itu. Gitu, untuk scheduling juga bisa. Oke. Nah, kemudian yang diminta ini dari customer kita bahwa temperatur ruangan itu terjaga di range tertentu, gitu kan, dan tidak boleh melebihi limit yang udah ditentukan itu. Sehingga kan permasalahan kalau freezer biasa ketika defrost, itu temperatur ruangan bisa naik di katakanlah antara range -20 -18. Dia bisa lewat dari -18 karena mati. Nah, di sini tidak boleh gitu permintaan ini, maka kita ada buat lagi satu kanal temperatur limit ini, sehingga ketika salah satu unit ini defrost, temperaturnya mencapai limit tertingginya, ini akan mengaktifkan satu unit yang sedang tidak defrost. Gitu. Satu unit defrost, dia manggil lagi yang satu nih untuk jalan, gitu kan. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Seperti itu, jadi termaintain di situ. Cukup canggih sekali teman-teman ini. Oke, lanjutkan Pak. Makin penasaran kita ini. Nah, kalau ada sampai misalkan out of range, nanti alarm akan berbunyi bahwa ada sesuatu bermasalah di sistem, sehingga harus segera ditangani, gitu kan. Dan ini sebenarnya datanya bisa juga ditarik ke ruang server atau kontrol mereka, ada RS285 itu kan bisa ditarik juga, sehingga bisa remote monitor juga bisa. Gitu. Nah, selain itu saat maintenance, misalkan di sini ada saklar nih, M1, M2. Kalau auto seperti tadi sekuennya. Ini satu jalan. Sesuai dengan ini defrost time-nya katakanlah per 6 jam sekali dia jalan seperti itu, tapi sekuen perpindahannya mau berapa lama sekali diatur sama ini. Gitu kan? Betul. Kan di situ. Nah, pada saat posisi auto. Tetapi pada saat misalkan maintenance, saya mau maintenance unit 2, maka ini diposisikan ke manual. Jalankan unit 1 karena ini tadi dia temperatur harus tetap terjaga, jadi sambil maintenance dia harus tetap jalan. Jadi manual dia dipindahkan ke unit 1. Kalau mau maintenance unit 1, pindah ke unit 2. Gitu ya. Iya. Jadi ada bisa dioperasikan manual dan sesuai sistem ya, auto ya. Manual pun tetap dia kontrolnya otomatis, hanya tidak berdasarkan siklusan ini. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan pada saat awal bisa preloading lagi besar, dua-duanya bisa hidup juga barengan, gitu kan. Ya itu tadi fungsinya seperti itu. Jadi salah satunya bahwa dia harus memang memaintain temperatur yang sesuai parameter yang diinginkan. Gitu ya. Jadi saling backup. Terus saat maintenance tetap tidak boleh ada shutdown, jadi salah satunya tetap jalan. Kalau mau ditukar juga bisa, gitu kan. Seperti itu. Prinsip kerjanya sama. Ini kalau ini untuk maintain -25 ruangannya, gitu kan. Jadi ini menggunakan kompresor two stage juga.
ya, two stage, dua-duanya two stage, seperti itu. Nah, mungkin apalagi ya, bagian dalam mungkin. Ya, bagian dalam Pak. Kayak kalau mau lihat bagian dalamnya, yang tadi misalkan apa ya, di situ ada current ampere meter. Ya. Nah ini sensornya ada di sini nih, di jalur ini. Oh iya. Posisinya juga kita tandai sehingga kalau orang maintenance akan mudah, ataupun troubleshooting akan mudah. Oh di mana lokasi komponen-komponennya, gitu kan? Sebelum lebih jauh teman-teman, kita akan melihat dulu bagaimana pengaturan daripada alat-alat ini. Bisa teman-teman lihat nih, sangat tertata rapi sekali ya. Jadi kontrol panel yang dibuat oleh Teach by Pak Asep Hermawan ini, saya pikir ini salah satu kontrol panel yang sangat kami rekomendasikan, karena memang dari sisi build itu kita sudah bisa lihat di sini sangat-sangat rapi sekali ya Pak ya. Ini membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk merakit satu kontrol panel seperti ini dari mulai desain? Kalau dari desain, kalau untuk full ya desain awal itu bisa semingguan. 1 minggu? Tapi kalau misalkan sudah ada template, kan kita sebenarnya udah ada nih, udah beberapa kali buat, kita punya template untuk proses di perubahan desain, biasanya itu. Karena ada penggantian komponen, misalkan memakai unit apa itu berbeda. Nah, itu paling untuk perlu sehari lah untuk modifikasi. Modifikasi desain, memastikan spare partnya. Kalau spare part kita pakai yang standar kita pakai, kecuali ada beberapa yang di luar itu baru kita redesign lagi. Jadi kalau sudah ada template itu pengerjaan, kalau total pengerjaan sih bisa maksimal sih 5 hari bisa beres gitu kan. Seperti ini untuk pengaturan kabel gland gitu kan, ini sudah kita siapkan semua. Ukuran-ukuran sesuai ukuran kabel yang dibutuhkan. Nah nanti di lokasi tinggal pasang seperti itu kan. Kemudian apalagi ya di sini wiring. Nah itu base-nya sebenarnya dari wiring nih, elektrikal gitu kan. Jadi elektrikal kita ada dibagi beberapa section, ini A, B. Ini untuk power. Ini untuk kontrol unit 1, kontrol unit 2, gitu kan. Ini apa lagi nih? Di sini untuk tambahannya itu untuk seperti interior light, door heater, ventilator, air curtain, access control, drain pipe heater juga ada kita. Ini untuk ini data logger control, alarmnya, gitu kan. Kalau ini real connectionnya, ini nggak dikasih ke user kalau yang ini. Jadi kalau yang ini memang untuk pedoman tim kita yang merakit. Sehingga kalaupun merakit unit yang sama, penarikan kabel akan sama persis gitu. Nah ini ada real connectionnya. Base-nya sih sama dari yang wiring yang di sini. Gitu kan, seperti itu. Hanya ini saja ya? Ya, detailnya bahwa misalkan ini menarik kabelnya dari titik terminal 96 OL2 3.2. Nah, dari situ dia ngambil. Pasti dicari di sini akan ada di situ gitu. Kalau di yang ini untuk supaya lebih mudah untuk membaca elektrikalnya. Ini untuk panduan troubleshooting, nanti kita kasih kalau user minta. Gitu. Ini secara ini tidak kita berikan. Gitu ya. Mungkin kita pengen tahu juga nih, kalau untuk ini nanti difungsikan kemana, ini kemana, ini kemana. Section unit 1, unit 2. Ada bagian-bagiannya kan. Sehingga memudahkan untuk jadi penelusurannya juga. Betul. Kita desainnya mempermudah seperti itu. Nah, dia ada color code juga, ini abu-abu. Grup abu-abu gitu kan. Nah, ini terminal bloknya juga. Jadi satu lajur ya. Untuk yang unit 2 ini. Kemudian ini yang untuk keduanya, katakanlah untuk penerangan, interior light, kemudian air curtain juga penting di pintu dikasih juga, access door karena tidak sembarangan orang bisa masuk, ya itu. Terus macam-macam lah untuk aksesoris dia ini yang warna kuning. Gitu. Jadi warna ini sebenarnya menunjukkan kelompok ya Pak ya? Kelompok, betul. Sehingga akan memudahkan ketika ada trouble, pengelompokan seperti ini akan memudahkan untuk troubleshooting. Di situ ya. Nah kemudian kerja kompresor juga part winding. Di sini ada winding 1, winding 2. Jadi satu kompresor itu sebenarnya ada 2 winding simetrik. Pakai part winding
intervalnya setengah detik. Oh, gitu. Jadi pada saat start awal kompresor 1 ini winding 1 hidup. Ya. Gitu kan, setengah detik kemudian winding 2 hidup. Oke. Ya. Ini untuk unit 1, unit 2. Ya. Sama ya? Itu sama. Gitu. Oke. Seperti itu. Wah, luar biasa ini. Nah, kemudian satu lagi yang poin utama di sini ada emergency stop. Nah, dalam keadaan misalkan emergency kita bisa tekan ini tombol, ini kan asalnya seperti ini normal running, kalau ditekan itu akan mematikan satu. Ini input kontrol nih, ini akan putus. Putus sehingga rangkaian kontrol terputus. Selain itu juga dia akan tripkan ini. Circuit breaker. Jadi ketika ini ditekan, seluruhnya akan tidak berfungsi. Ya, dia akan mematikan jalur kontrol sekaligus mematikan ini. Jadi dua proteksi itu. Beberapa hanya mematikan jalur kontrol. Dalam hal tertentu, misalkan kontaktornya tersambung terus karena lengket, power tetap masuk dan mesin mesti jalan. Tapi kalau ini relatif aman ketika ditekan tombol emergency itu dia akan mematikan kontrol juga, ini akan trip gitu. Jadi tripnya itu dia akan ke tengah gitu kan. Nah, gitu. Oke. Iya. Nah, itu dikontrol oleh solenoid, di sini ada SHT gitu, sun trip coilnya. Jadi begitu ini dia akan mesti trip. Untuk menghidupkannya ini sudah umum, orang tahu dia tidak bisa langsung dihidupkan ke atas. Gitu kan, kalau trip dia harus ke bawah dulu baru ke atas. Kemudian lain-lainnya apalagi ya, di sini power supply ini untuk ini recorder. Keperluan untuk recorder, relay ini juga grupnya recorder. Ini untuk evaporator fan, kita mulai dari unit 1 ya. Evaporator fan, ada overloadnya juga. Kemudian kondenser 1, karena dia pakai 2 unit kondenser. Satu ini overloadnya masing-masing, dan yang satu ini bisa dikontrol oleh tekanan. Jadi karena temperaturnya rendah, kalau kondenser fan tetap hidup terus, tekanan kondenser akan turun karena over capacity. Makanya pada saat temperatur mulai rendah, kalau tekanan terlalu rendah, fan kondenser kita bisa matikan by pressure misalkan gitu kan, atau apalah misalkan tergantung kontrol yang dia pakai, sehingga tekanan naik lagi ke standar. Jadi dia maintain juga pressure-nya di range tertentu. Oke. Jadi ini terkontrol. Ini kompresor tadi winding 1, timernya winding 2, ini untuk depressor. Gitu. Yang sebelahnya untuk unit satunya ya? Ya, ini sama untuk unit satunya lagi. Kemudian arrangement terminal bloknya ini ada di bawah nih. Untuk power masuk udah ada tandanya juga. Ini keterangan X2, X3, grup terminal bloknya. Itu nanti ada di apa namanya? Ada di wiring. Di wiring diagram ya. Itu komplit di situ. Sehingga untuk instalatirnya juga dia tidak akan kebingungan. Oh ya, Pak Asep, Bapak biasanya merakit panel ini, nanti yang akan memasang tim Pak Asep sendiri atau tim mereka yang order? Dari yang order kebanyakan. Gitu. Jadi kita sebenarnya jarang sampai install untuk sekarang ya. Kalau dulu memang kita dari unitnya kita kerjakan dari awal sampai akhir kita ngerjakan, tapi sekarang lebih banyak kita lebih fokus di pembuatan panel. Kecuali memang dalam hal tertentu perlu bantuan ke lokasi, kita datang ke lokasi. Gitu ya. Sebenarnya dengan bantuan wiring ini mudah sebenarnya, kita dari jauh juga mengontrol, mengasih. Terus dimensional kabel juga udah kita tentukan. Jadi ada satu, sebenarnya belum print, ada di PC itu. Ada. Ini pakai kabel ukuran berapa, ini berapa, sehingga gitu ya. Sekarang di lokasi itu sudah install. Wire itu udah standby sesuai dengan yang kita buat. Gitu. Sehingga ketika ini nyampe, dia tinggal terminasi gitu, seperti itu. Itu sangat mudah. Jadi tidak nunggu dulu panel datang baru kita pelajari, ini harus bagaimana, enggak. Kita udah komplit sampai ke ini. Yang penting kalau order biasanya informasikan unit yang dipakai, merek apa, terus data sheetnya, sehingga kita bisa tinggal ambil data dari situ. Ukuran kabel harus berapa itu udah bisa kita tentukan. Besaran MCB dan lain-lain. Thermal overload juga seperti itu.
Nah, ini yang paling menarik sekali juga adalah di sini ada data logger, Pak ya. Ini yang dibaca apa saja, Pak? Rangkaian yang ada di sini semua atau seperti apa? Kalau ini fungsinya, ini ada dua, karena ini ruangannya nggak terlalu besar, dua sensor temperatur nih. Dua sensor temperatur di dalam ruangan itu, katakanlah ruangan dia buat untuk monitoring itu logger ini. Dua itu dia masuk ke sini, kemudian di-record di situ. Jadi temperatur. Dia membaca temperatur ruangan. Oh, ini buat temperatur ruangan, Pak ya? Ya, monitoring, ngelog data temperatur gitu. Jadi tidak difungsikan untuk apa namanya error code, bukan ya? Bukan. Oke. Tapi alarm juga ada muncul. Kalau temperatur di luar range, dia akan di sini ada output yang akan mengaktifkan relay di sini. Mengaktifkan buzzer atau ada output yang disambung lagi ke mana gitu. Misalkan jauh, ada ruang kontrol bisa. Gitu. Oke. Ada lagi Pak ini fitur-fitur yang ada di panel ini? Barangkali yang belum kita standar sih Pak. Salah satunya termostat gitu kan, untuk mengontrol suhu dalam ruangan ini sehingga tidak overheating gitu kan. Ketika suhu mulai panas mencapai setting ini, maka exhaust fan akan hidup ini. Aliran udara masuk dari bawah sini, terfilter sehingga dia aman, tidak kotor ini. Bukan bolong ya, ini ada filternya. Ada filternya ya. Sehingga ini tetap dijaga bersih gitu. Kalau ada perubahan komponen, misalkan kontrol nih. Kompresor biasa pakai oil pressure differential, gitu kan? Itu terminasinya bagaimana? Kemudian kalau diganti nih, ternyata kompresornya pakai oil level monitoring, itu kan beda kontrol. Betul. Terminal di sini udah kita siapkan untuk interchange ke situ. Sehingga, artinya ini bisa dimultifungsikan, Pak ya? Jadi tergantung nih, misalkan ternyata di lokasi tidak pakai oil pressure differential, tinggal ditukar aja. Paling kita nanti ada revisi gambar aja. Yang tadinya misalkan oil pressure differential kita ganti dengan ini. Markingnya lebih kurang sama. Kalau selama ini kan memang orang request untuk membuat panel itu misalkan untuk A ya, hanya untuk A aja ya. Kemudian bila mana ada request lagi, mungkin ada perbedaan sedikit, ini tetap akan dibuang. Kita akan bikin baru gitu Pak ya. Kalau ini mungkin hanya ada perubahan sedikit gitu ya. Betul. Nah, pada awalnya kita juga buat seperti itu. Apa namanya, custom 1, datang lagi custom 2 ya kita ganti. Tapi itu capek juga. Lama-lama ya kita berpikir itu tadi. Mulai ke standarisasi gitu kan. Sehingga memudahkan kita juga, terus mempercepat proses pembuatan. Oke teman-teman, praktisi pendingin dan tata udara serta end user di mana saja berada, ada beberapa yang perlu kita sampaikan bahwa panel-panel atau pekerjaan-pekerjaan, entah itu panel, entah itu alat peraga dan sebagainya yang dilakukan oleh Teach yang selama ini saya review, ternyata pembuatannya sangat luar biasa, sangat teliti, kemudian juga dibarengi dengan sistem yang sangat baik. Artinya tidak akan ada lagi nanti end user yang akan kesulitan mengenai pemakaian, pemasangan dan sebagainya Pak ya. Mungkin termasuk nanti perawatannya juga bisa disupport oleh Teach. Oke, barangkali ada 1 atau 2 patah kata yang akan disampaikan oleh Pak Asep Hirmawan untuk mengakhiri sesi kita kali ini Pak Asep, silakan. Pak ya, kalau saya kira sebenarnya kalau dalam hal pembuatan ya, terutama kita bicara tentang pembuatan panel ini, elektrik panel, kita harus membuat sesuatu yang memang memudahkan instalatirnya, kemudian untuk troubleshootingnya mudah, karena ini tetap berhubungan dengan produk. Harga panelnya tidak seberapa, produknya jauh lebih mahal. Kalau misalkan teknisi kesulitan dalam memperbaiki, itu failnya akan sangat besar dan itu sangat terugi. Nah, kita buat, mungkin orang tanya harga panel saya lebih mahal, ya nggak masalah, tapi kan akan perawatannya dan lainnya akan lebih mudah. Memudahkan seperti itu, seperti itu mungkin. Jadi intinya bahwa kita akan buat sebaik mungkin, semudah mungkin, dan juga estetiknya kita buat gimana ya?
lebih menarik lah. Lebih menarik nih. Jadi tidak asal ini ya, termasuk mungkin pengabelan. Selama ini yang kita lihat panel-panel yang saya jumpai sepanjang saya menjadi teknisi AC dan refrigerasi, itu rata-rata kabelnya jadi klem gitu aja kan gitu. Nah ini kita lihat tadi sangat rapi sehingga kalau dibuka itu estetikanya dapat gitu, intinya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat membantu dan memberikan satu informasi yang terbaik buat teman-teman dan juga buat para end user. Mudah-mudahan dapat menjadikan satu masukan, referensi, dan barangkali nanti juga bisa order mengenai kontrol panel ataupun alat peraga ke Teach sih Pak ya. Bisa. Dan gitu nih endingnya begitu nih endingnya. Dengan harga yang sangat terjangkau tetapi mungkin akan dihadirkan sebuah alat atau apa namanya barang yang berkualitas. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya bersama Pak Asep Hermawan mengundurkan diri. Like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.